Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Konita, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan membahas sedikit mengenai efektivitas penggunaan media belajar dengan sistem daring selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada seluruh cakupan ranah kehidupan saat ini, terutama dalam bidang pendidikan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan proses belajar mengajar dengan sistem daring. Oleh karena itu, orang tua, siswa, dan tenaga pendidik dituntut untuk cepat dan menguasai penggunaan teknologi. Adapun beberapa media teknologi yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar, beberapa di antaranya yang pertama, penggunaan aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi yang paling sering dan umum digunakan, baik untuk proses belajar mengajar ataupun di luar dari proses belajar mengajar. Untuk proses belajar mengajar, tenaga pendidik dan siswa dapat melakukan diskusi melalui forum WhatsApp ini, yang mana tenaga pendidik ataupun siswa dapat mengirimkan pesan teks, pesan suara, pesan gambar, ataupun video melalui WhatsApp. Selain itu, siswa ketika diberikan tugas oleh tenaga pendidik, maka mereka dapat mengumpulkannya dengan mudah melalui WhatsApp. 2. Penggunaan aplikasi Zoom. Zoom merupakan salah satu aplikasi video conference yang digunakan untuk proses belajar mengajar, yang mana tenaga pendidik dan siswa dapat melakukan tatap muka secara langsung. Selain itu, tenaga pendidik dapat menampilkan materi ajar kepada seluruh peserta didiknya melalui aplikasi ini. Zoom juga dapat memuat 100 atau lebih orang dalam satu konferensi. 3. Penggunaan aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar, yang mana tenaga pendidik dan siswa dapat melakukan diskusi melalui aplikasi ini. Selain itu, siswa pun dapat mengumpulkan tugas melalui aplikasi ini. Penggunaan aplikasi ini pun cukup mudah. Kita hanya perlu memasukkan email ke dalam ruang kelas yang telah disediakan oleh tenaga pendidik pada Google Classroom. 4. Penggunaan aplikasi Google Meet. Sama halnya seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet juga merupakan salah satu aplikasi video conference yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat komputer, laptop, ataupun handphone. Namun, pembelajaran dengan sistem daring ini dianggap kurang efektif baik bagi tenaga pendidik ataupun peserta didik. Beberapa alasan diantaranya, yang pertama, pembelajaran yang biasa dilakukan dengan tatap muka dalam ruang kelas di mana guru atau tenaga pendidik dapat mengawasi dan mengamati secara langsung aktivitas apa saja yang dilakukan oleh peserta didiknya dari awal hingga berakhirnya proses pembelajaran. Namun, dalam proses pembelajaran daring, tenaga pendidik tidak dapat mengawasi secara langsung apa saja kegiatan yang dilakukan oleh peserta didiknya selama proses belajar mengajar berlangsung. 2. Pembelajaran daring dinilai kurang cocok untuk peserta didik karena tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam proses belajar mengajar. 3. Pemberian tugas secara terus-menerus dapat membuat siswa stres ataupun tertekan. 4. Tidak semua siswa ataupun guru memiliki alat pendukung teknologi dalam melakukan proses belajar mengajar secara online ini. 5. Masih ada tenaga pendidik ataupun siswa yang merasa kesulitan dengan penggunaan media teknologi sebagai alat untuk proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.